Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Saiful. Saya dari Prodi Ilkom Ilmu Komputer, lebih tepatnya 2B, Ilkom 2B. Di sini saya membuat video bertujuan akan mempresentasikan hasil atau perintah atau memenuhi tugas UAS, yaitu dari mata kuliah struktur data dengan dosen pengampu Bapak Manunggala Putra, Manunggala Fatwa Patra. Kali ini saya akan membawakan tema yaitu tentang antrian atau queue. Sini nanti saya akan sedikit pengertian tentang queue atau antrian, dan juga membuat program sederhananya berikut beserta penjelasannya. Baik, langsung saja. Sini saya jelaskan terlebih dahulu sedikit atau antrian. Queue atau antrian adalah sebuah prinsip memakai prinsip first in first out. Jadi artinya yang pertama yaitu yang pertama keluar atau yang pertama dieksekusi, atau seperti itu juga bisa. Kalau yang kita tahu biasanya dalam hal perantrian itu yang tiba terlebih dahulu atau yang first, maka dia yang akan first out, akan dipanggil terlebih dahulu, baru kemudian nanti dipanggil menyusul antrian di belakangnya. Sebagai contoh di gambar ini, misalkan antriannya arahnya dari kanan ke kiri misalkan. Jadi misalkan yang depan sendiri ini sebagai antrian terdepan karena dia datang terlebih dahulu, kemudian datang lagi orang, dan datang lagi. Maka nanti akan dipanggil terlebih dahulu adalah yang paling depan atau yang paling lama datangnya daripada yang lainnya. Berbeda dengan materi tumpukan atau setak, itu kebalikan dari queue. Kalau setak itu tumpukan, ibarat kita menumpuk buku. Misalkan kita tumpuk buku A, B, C dengan urutan seperti itu A, B, C, maka nanti yang bisa kita ambil terlebih dahulu adalah buku yang C, karena itu buku yang terakhir kita tumpuk. Itu namanya tumpukan. Yang namanya tumpukan kan kita bisa mengambil kalau yang paling atas sendiri. Kalau queue kita mengambilnya dari yang paling depan atau yang paling bawah atau yang paling awal, seperti itu. Selanjutnya, beberapa hal penyusun dari queue adalah ada 3. Ada jumlah maksimal antrian, nanti kita singkat dengan variabel apa gitu. Jumlah maksimum antrian ini batas maksimalnya berapa. Kemudian headnya ini sebagai antrian awal dan tail sebagai antrian akhir. Jadi 3 ini harus ada penyusunnya. Nanti kita olah sedemikian rupa mengenai head, tail, dan jumlah marknya. Untuk head seperti ini, head adalah antrian terdepan dan tail adalah antrian paling belakang. Seperti ini gambarnya. Head di sini paling depan dan tail paling belakang. Jika nanti ada eksekusinya adalah ketika untuk yang dipanggil yang pertama itu adalah yang head. Jika ini dipanggil, ini sudah tidak ada, maka head pindah ke belakangnya dan seterusnya. Itu untuk memanggil, menghapus. Kalau menambah nanti di belakangnya tail. Itu ya 3 susunan utama queue. Kemudian pada umumnya operasi queue itu ada ini, demikian, ada inisialisasi,
operasi insert, cek data penuh tidak, hapus data, cek kosong atau tidak. Ya, insert data bisa juga dinamakan dengan push, nggak bisa dikatakan push insert atau tambah data, atau enqueue bisa juga cek data penuh full atau tidak, hapus data atau pop juga bisa, atau the queue cek data kosong atau tidak, atau namanya biasanya empty. Itu operasi, biasanya operasi dalam queue. Baik, kita langsung saja ya, kita ke programnya sambil berjalan menjelaskan. Jadi diingat kembali bahwasanya tadi sebuah antrian itu yang namanya antrian itu kan berarti yang paling depan yang dipanggil, kemudian baru disusul yang belakangnya. Jadi nanti misalkan yang dipanggil itu sebagai head dan dia berubah-ubah mengikuti menuju tile, headnya menuju tile. Baik, kita langsung saja kita bahas tadi. Kita ingat-ingat ada head, ada tile tadi, kemudian ada jumlah maksimal data, kemudian operasinya ada sudah penuh belum, kosong tidak, ada push, pop, ada print. Ini push adalah tambahkan insert, pop adalah hapus, dan print adalah cetak. Baik, ini saya sudah membuat program sederhananya seperti ini untuk antrian. Nanti ada beberapa menu, ada 4 menu. Nanti akan saya jelaskan mulai dari awal terlebih dahulu. Baik, untuk header yang pertama saya membagikan 3 header, yaitu include studio untuk menampilkan scanf dan printf. Scan sebagai input dan printf sebagai output atau cetak. Conio.h sebagai menjalankan fungsi get. Nanti get itu fungsinya sebagai seperti pause atau menahan program sementara sampai tombol enter ditekan. Jadi biar kita tahu langkah-langkahnya, biar terjeda-jeda, biar kita tahu programnya sampai mana keberhasilannya. Kemudian ada stdlib.h, ini untuk fungsi sistem. Ini juga ada, cuma satu sih saya pakainya sistem CLS atau clear skin, menghapus layar. Nanti saya jelaskan. Baik, untuk inisialisasi atau deklarasi saya pakai int antrian, itu dengan array jumlah sekian. Ada int head, tile, dan cur. Ini penjelasannya, array adalah menampung data antrian, head adalah data antrian paling awal seperti yang kita jelaskan di awal tadi. Kemudian cur kita sebagai istilah jumlah data yang ada di antrian tadi, kita pakai istilah cur, dan semua kita berikan nilai 0, defaultnya 0. Untuk nanti int antrian ini dalamnya bisa juga head, tile, cur, ada juga data, ada juga dan lain-lainnya, tergantung pengolahan kita di bawah. Jadi array ini untuk menampung data antrian gitu. Oh ya, terlewat define mark di sini, artinya pemahaman mudahnya saja mendefinisikan bahwa variabel mark itu bernilai 5. Jadi kita artikan di sini antrian maksimal itu 5 ya, antriannya nanti maksimalnya 5 seperti itu. Biar tidak banyak-banyak, kita buat 5 dahulu. Baik, selanjutnya itu ada inisialisasi bool, empty, push, dan seterusnya. Ini yang dua ini saya sengaja pakai boolean, yaitu boolean itu berarti hanya mempunyai 2 nilai, true atau false, itu benar atau salah, itu saja. Atau dalam logika
dalam gerbang logika itu 1 atau 0 biasanya, int pass, int pop, dan print. Untuk apa saja isinya ini adalah kita bahas saja di bawah sebelum ke program inti. Ini untuk bool full seperti ini penulisannya, bool full kurung buka, ini buat kosong aja seperti ini ya. Ini artinya adalah untuk mengecek. Full artinya kan penuh, untuk mengecek apakah penuh. Kalau iya, return full. Kalau selainnya maka false. Ini ada keterangannya. Jadi dia dikatakan return true kalau memenuhi syarat di dalam ini kurung ini ya. Itu adalah cur lebih dari sama dengan mak. Cur adalah jumlah antrian, ya kan? Lebih dari sama dengan mak. Maknya tadi kita definisikan 5. Berarti kalau antrian itu lebih dari sama dengan 5, maka dia return true, betul dia penuh, seperti itu. Kalau tidak memenuhi ini berarti tidak penuh, seperti itu. Lanjut untuk empty itu artinya kosong, sama seperti atasnya. Return true, dia akan bernilai benar jika curnya, jumlah antriannya itu sama dengan 0, maka dia return empty, return benar ya. Kalau selainnya maka salah, berarti tidak kosong kalau selainnya, seperti itu ya kan. Kalau datanya itu 0 berarti kan dia kosong ya. Ini tentunya adalah int push atau tambah atau insert, seperti itu. Ini seperti ini, kita tampung integer data. Nah, kita inisiasikan antrian tile atau antrian paling belakang sama dengan data ya. Kita inisiasikan seperti itu. Karena apa? Karena kita kan menambahkan. Jadi ketika kita menambahkan berarti tambahan itu kan semakin lama, atau tambahan itu kan antri, jadi paling belakang, dan seterusnya ke belakang. Berarti antrian tile ya kan. Tile tadi adalah ini, tile adalah antrian paling belakang ya kan. Berarti inputan atau penambahan data kita taruh nanti di paling belakang, kita beri nama data. Dan ini tilenya kita plus, kita simpan di sini, kita buat operasi ini. Dan curnya juga plus ya kan, soalnya kita menambahkan data. Kalau kita menambahkan data, otomatis antrian di belakangnya kan bertambah, dan jumlahnya antrian pun itu juga bertambah ya kan. Untuk headnya tetap seperti ini. Jika tilenya di sini katakan ditambahkan, maka akan terus bertambahkan tilenya, ini bertambah terus, curnya juga, jumlah antriannya juga bertambah sampai penuh. Untuk headnya tetap seperti itu. Lanjut kita ke pop atau ambil atau hapus atau DQ bisa jadi. Ini kita inisiasikan int data adalah antrian head. Antrian head itu artinya antrian yang paling depan, betul, soalnya kita akan mengambil atau memanggil atau menghapus ya kan. Jadi apa ya, ini kita akan memanggil, kita abaikan yang lainnya, kita fokus ke gambar ini, antrian orangnya. Kita ambil, kita hapus orang headnya ya kan. Yang kita panggil kan yang paling depan itu bernama head. Jadi antrian head seperti itu, bukan antrian tile, karena kan kita memanggilnya dari depan, seperti itu. Kemudian
programnya ini ada headnya plus plus dan curnya min min. Return data. Kenapa seperti itu? Headnya plus plus, curnya min min. Seperti ini. Headnya kan plus plus. Berarti kan kalau kita hapus yang ini, maka kan headnya pindah di sini. Di sini. Nah, ini kan nomor antriannya kan bertambah. Headnya itu terus bertambah sampai menuju ke tile, ya kan? Sampai habis, sampai empty. Kemudian carnya min. Kenapa? Karena ya kan namanya dihapus, berarti kan berkurang, terus berkurang sebanyak berapa dia dipanggil atau dihapus, seperti itu. Kita beri get. Ya, untuk get di sini di dalam scene 2 ini ya hanya sebagai tambahan saja, tidak terlalu penting, hanya variasi dari saya aja. Selanjutnya adalah untuk print. Kita menampilkan printnya pakai looping. Ini kita pakai for loopingnya, yaitu int i seperti ini penulisannya. I itu dimulai dari berapa? Dari head. Terus I itu bagaimana? Itu syaratnya apa? I itu kurang dari tile. Kemudian itu diapakan? Itu diinkrementkan, terus ditambahkan. Nah, maka saya pakai printf. Seperti ini juga penulisannya, bisa dilihat %d tanda petiknya, koma antrian i. Jadi antrian dari i. Seperti itu. Jadi nanti ini untuk menampilkan antrian dari head sampai tile. Seperti itu. Tidak harus, kita kan buat maksimalnya 5, tidak harus 5. Kalau hanya 3 ya yang tampil hanya 3. Jadi untuk head dan tile ini diolah di sini. Berapa kali dia di push, berapa kali dia di pop, nanti nilainya berubah-ubahnya sesuai yang di sini. Kalau untuk full empty dan full ini hanya sebagai syarat saja. Kapan bisa di push, kapan bisa di pop, seperti itu, dan kapan bisa di print, seperti itu. Ini juga pakai get seperti ini. Baik, ini untuk inisialisasinya atau deklarasinya beserta program pendukungnya atau intinya juga bisa dikatakan seperti itu. Oke, saya langsung ke main ya, int main atau program utama. Baik, di sini saya mendeklarasikan integer pilihan dan data. Pilihan yaitu untuk menampilkan beberapa, untuk nanti untuk menampung ini, untuk menjawab, melanjutkan dari ini menu-menu yang ada, dan data dari, kalau data itu nanti ya seperti ini. Nah, itu data di bagian scanf juga seperti ini penulisannya integer. Kenapa integer? Ya karena bulat, angkanya semuanya bulat, antrian tidak ada yang koma, dan pilihannya juga ini tidak koma-koma. Baik, lanjut ke dalamnya, yaitu saya memakai perulangan do while. Do dan susul dengan while. Apa artinya? Do adalah satu perulangan yang dia itu terus berulang sampai apa? Sampai ini syaratnya. While pilihan tidak sama dengan 4. Jadi nanti akan terus mengulang selama pilihan tidak sama dengan 4. Seperti itu. Penulisannya seperti ini. Diawali kurung buka, ini di dalamnya program serta penyataannya. Di sini tutup kurungnya, mulai disusun dengan well kurung buka, kemudian ini syaratnya titik petik 2. Ini saya pakai get juga. Seperti itu. Masuk ke do ya. Bagian keduanya ini adalah, pertama saya pakai sistem CLS, itu artinya adalah menghapus layar, clear screen. Berarti kan ini perulangan. Gunanya adalah ketika nanti pilihan itu selama tidak 4, misalkan 1, 2, nah nanti pilihan yang 1 muncul
muncul printoutnya pilihan 1 dan seterusnya itu sudah terhapus otomatis karena pakai sistem CLS di header stdlib ini akan menghapus layar tidur tidak memenuhi layar komputer nanti di printoutnya. Untuk program cetaknya saya memakai printf seperti ini penulisannya, petik awali petik, awali buka, kurung buka, petik dan di akhir titik koma sama seperti ini penulisannya. Kemudian saya pakai inputannya pakai scan F seperti ini penulisannya, kurung buka petik 2 %d koma dan ini artinya dan D itu apa isinya, pilihan, variabel pilihan. Jadi ini penuntunnya menu 1 2 3 4. Nah, tentukan pilihanmu, pilihan 1 sampai 4. Dan pilihan kita nanti akan ditampung di dalam variabel integer pilihan. Seperti itu. Kemudian lanjut. Nah, di dalamnya lagi dalam do ada switch atau ya pilihan, sama aja pilihan. Nah, seperti ini penulisannya, kurung buka, yang di switch itu apa, yaitu variabel pilihan seperti ini penulisannya, diawali kurung buka dan kurung tutup ini, dan kurung tutupnya itu sebelum while karena ini masih di dalam do, jadi tutup kurungnya sebelum while. Untuk penulisannya yaitu ada case titik 2, kemudian pernyataan dan programnya, kemudian diakhiri dengan break. Kenapa break? Karena supaya jikalau kita memilih ke 1 maka nanti sudah selesai, tidak akan dieksekusi kedua, 3 dan seterusnya. Dia tidak kebingungan, makanya kita kasih break di setiap case-nya pilihan seperti ini. Nah, inilah penulisannya case 1. Nah, ini tergantung juga ini int atau char, karena berhubung saya memakai int, karena pilihan itu jenis variabelnya integer, makanya di sini integer. Saya pilih 1 seperti itu. Dan masing-masing case saya beri break seperti ini. Ada juga di akhirnya itu ada default. Apa itu default? Artinya jikalau pilihan inputan di luar daripada selain dari 1, 2, 3 dan 4 maka akan muncul mencetak ini pilihan tidak ada. Itu defaultnya karena di luar dari case yang ada. Seperti ini ya pemilihannya. Case 1, apa case 1? Tadi adalah menu push data ke antrian, berarti tambahkan data ke antrian, berarti seperti ini ya. Untuk syaratnya data itu bisa ditambahkan itu apa? Bisa ditambahkan kalau tidak penuh, ya kan? Kalau sudah penuh kan berarti tidak bisa ditambahkan, makanya kita pakai pernyataan if seperti ini. If isinya jika tidak penuh. Ya, jika tidak penuh. Apa tadi tidak penuh? Kita lihat ke bawah. Ini dia tidak penuh ya, berarti false. Berarti tidak ini. Tidak memenuhi ini. Berarti curnya itu kurang dari mark, masih kurang dari mark, berarti masih bisa diisi. Maka push data, masukkan data ya, karena belum penuh bisa dimasukkan. Pakai scanf saya pakai data, kemudian memanggil ya fungsi push data ya, kita memanggil push data karena kita menginputkan data, maka kita push tampung data. Ini juga push, ini dia pushnya ini ya, kita tambahkan nanti di tile, bagian tile bagian belakang ke belakang, urutnya ke belakang seperti itu. Bagaimana jika tidak memenuhi syarat yang pertama, tidak penuh? Kalau tidak penuh berarti kan penuh, kita pakai else, kita cetak antrian penuh ya,
ini terjadi jika tidak penuh gitu. Jika tidak penuh ya. Jika penuh, mohon maaf. Jika penuh ini, jika tidak penuh ini, jika tidak penuh ini, mohon maaf saya ulangi. Jika tidak penuh ini, kalau kemudian jika penuh akan mencetak ini. Baik, diakhiri dengan break. Pilihan pertama. Kemudian untuk pilihan kedua, case 2, seperti ini tulisannya case 2, case, kemudian isinya variabel pilihan itu apa? Jenisnya variabel, berarti kita pakai variabel pakai integer 2.2, kemudian isi dari pernyataannya dari case 2 atau algoritmanya apa saja. Ini dia. Untuk menu 2 itu adalah mempop data atau menghapus data atau mengambil data atau memanggil data, sama kita tekan hampir sama lah. Kapan data itu bisa diambil atau dihapus? Ya, bisa dihapus kalau tidak kosong, ya kan? Kalau kosong, apanya diambil? Tidak bisa diambil, makanya kita pakai if, pernyataan, pakai syarat. Jika tidak kosong, apa tadi MPT ini tidak sama dengan 0, berarti ada antrian di sana, berarti bisa diambil kalau ada. Pokoknya tidak kosong. Ini tidak kosong, maka pop data yang dihapus adalah otomatis dia memanggil pop. Apa pop itu? Kita lihat, kita ingat lagi, pop adalah int data antrian hit, jadi antrian yang paling depan. Jadi otomatis antrian yang paling depan nanti akan di sini akan tampil, kemudian akan dihapus. Dihapus. Ini dia pop ya, hitnya plus bergeser, curnya berkurang, seperti itu. Ini untuk case 2 ya, seperti ini. Saya pakai get juga. Kemudian else nya, jikalau tidak if atau else, maka antrian kosong. Yang atas kan tidak kosong, berarti yang bawah antrian kosong. Berarti kalau antrian kosong maka akan mencetak ini kalimat antrian kosong, seperti itu. Pakai get kemudian break. Untuk penulisannya seperti ini, bisa dilihat dan dipahami. Lanjut untuk case 3. Case 3 kan itu ada menu print, cetak ya. Kapan dia bisa dicetak? Itu kan syaratnya jikalau pertama tidak kosong, ya kan? Kalau kosong kan apa yang dicetak kan tidak ada, seperti itu. Jadi kita pakai syarat atau pernyataan atau if, yaitu jika tidak kosong. Jika tidak kosong, alias atau sama juga empty atau kosong, berarti kosong itu bernilai false, seperti itu. Berarti tidak sama dengan 0, ya kan? False. Tidak kosong, maka dia akan memprint f, mencetak data antrian sebagai berikut. Print, kita memanggil print. Apa isinya print ini? Mengambilkan antrian yang ada, yang saya jelaskan tadi, mencetak. Kemudian apa lawannya if? If yaitu else, pakai else saja ya, tidak else if, yaitu berarti kosong. Kalau dia menginputkan 3 kemudian tapi tidak ada data, maka akan mencetak data antrian kosong karena memang tidak ada datanya. Baik, saya tambahkan di sini, saya berikan if lagi di luar if ini ya. Ini saya tambahkan cur sama dengan mak, maka mencetak antrian penuh. Jadi nanti seperti ini. Jika kedua if ini terpenuhi, ini if yang atas dan if yang ini terpenuhi, maka akan mencetak keduanya, yaitu data antrian print antriannya. Jikalau jumlahnya 5 atau maksimal, maka juga akan
print data antrian penuh. Seperti itu. Jadi ada dua tampilan jikalau antriannya maksimal. Tapi kalau hanya antriannya itu kosong, maka hanya akan cetak ini saja. Seperti itu. Saya tambahkan get dan juga break. Seperti ini penulisannya, bisa dipahami. Lanjut untuk case keempat. Case keempat tadi adalah kita menu case 4-nya keluar atau exit. Ya, ini case 4 saya cetak keluar, saya print juga, saya print, hanya saya cetak kalimat keluar, kemudian saya break, jadi tidak ada apa-apa. Ini seperti itu. Untuk defaultnya tadi sudah saya jelaskan bahwasanya default itu terjadi apabila dia menginputkan variabel pilihan itu di luar dari case ini. Jadi di luar case 1 sampai 4, maka akan muncul mencetak ini kalimat pilihan tidak ada. Itu defaultnya. Get, saya tambahkan get dan break. Ini tadi saya katakan yang tadi untuk while kan syarat dia tetap looping itu selama tidak sama dengan 4. Jadi kalau dia memilih 4, nanti akan ada dua hal yang terjadi. Yang pertama, akan mencetak ini kalimat ini keluar dan proses loopingnya selesai karena kita sengaja memilih 4 dan keluar. Kalau kita memilih selain 1 dan 4, atau kita salah ketik, misalkan kita ketik 5 atau 6 atau 7, itu maka yang muncul ini dia tetap berlooping, tetap hanya saja muncul peringatan seperti ini dan loopingnya tidak selesai karena kita masih salah untuk penginputannya. Seperti itu. Baik, seperti itu penjelasannya. Langsung kita praktek saja. Kita coba jalankan programnya. Ya, seperti ini programnya. Baik, misalkan kita coba satu-satu ya, 1 sampai 4. Misalkan kita push data, tambahkan data, kita pilih masukkan 1 integer yaitu enter. Berapa datanya? Misalkan 3. Lagi terus ya sampai penuh. Kita coba sampai penuh. Kita asal saja masukkannya, tidak apa-apa. Sampai dia muncul maaf, kalimat penuh. Nah, ini dia, antrian penuh. Kenapa kok muncul seperti ini? Karena kita tadi membuat define marknya itu 5, berarti hanya sampai 5 inputan atau 5 antrian. Kita cek apakah benar-benar 5, kita enter atau tekan sembarang. Kita pilih menu 3 ya, ini cek saja, kita pilih menu 3. Ini dia data antrian 347932. Berapa ini? 1 2 3 4 5. Sudah ada 5 antrian. Jadi ya tadi mencetak antrian penuh, ya kan? Untuk di push tadi yang pertama tadi di case 1 ini dia ya, bisa ditambahkan kalau tidak full. Kalau full dia mencetak ini. Memanggilnya di case 3 seperti ini ya. Case 3 kan cetak, berarti tadi itu dia tidak kosong, ya tidak kosong, dan jujurnya sama dengan 4, lebih dari sama dengan 4, maka juga mencetak data antrian penuh. Ya, belum saya enter, mohon maaf ya. Ini data antrian penuh karena dua syarat terpenuhi, yaitu tidak kosong dan antriannya sudah maksimal. Seperti itu. Lanjut kita enter atau tekan sembarang, kemudian kita coba pop ya, kita hapus atau kita panggil, kita pilih 2, kita enter 3.
kenapa langsung dia 3 ya, kita dulu kita print dulu 3. Ini tadi kita memasukkan angka pertama kan 3 kalau ingat ya, 3, 4, 7 dan seterusnya. Jadi yang otomatis kalau dipanggil tanpa kita memilih di antara antrian, otomatis 3 itu yang kepanggil. Maksudnya bukan 3 pilihan, 3 antriannya yang depan sendiri terpanggil. Dan ini tinggal 4, 1, 2, 3, 4 seperti itu ya kan. Yang dipanggil yang paling depan. Kita ingat-ingat kembali ya, yang paling depan adalah 4, 7, 9, 3, 2. Kita hafalkan 4, 7. Karena ini belum penuh, kita push lagi, kita tambahkan lagi atau data lagi supaya penuh, sambil diingat depan sendiri berapa, yaitu 4 ya. Oke, yang terakhir adalah 32. Kita ingat-ingat 4 dan 32. Kita tambahkan data lagi, misalkan 41 seperti itu. Kita berhubung ini sudah penuh, kita iseng saja, kita masukkan 1. Apa yang akan muncul? Antrian penuh. Baik, kita cetak. Ini dia. Kita ingat-ingat ya, antrian terdepannya adalah 4. Dan tadi antrian tile atau terakhirnya 32. Ya, berhubung tadi ditambahkan lagi di menu push, maka 41 menjadi tilenya yang paling antrian paling akhir. Dan ini sudah penuh. Kita enter, akan muncul kalimat penuh. Ya, seperti itu. Ya, 4 headnya tetap, tilenya berubah karena ditambahkan data baru. Kita ingat lagi, langsung kita pop ya. Pop itu kan mengambil yang paling depan, otomatis kan, namanya juga antrian. Kita ingat-ingat 4 nanti akan hilang dan 7 paling depan menjadi paling depan. Kita coba ya, kita enter, kita pop. Oke, datanya push 42 dan kita cetak ya, seperti ini. 7 menjadi paling depan menjadi head dan tilenya tetap 41 seperti itu. Ini tidak muncul data penuh karena emang ini belum maksimal, belum sampai 5, makanya tidak ada kalimat antrian penuh. Seperti ini ya, paham ya. Tadi angka sebelum 7 sudah terhapus menjadi 7-nya paling depan, kemudian curnya menjadi 4, jumlahnya hanya 4, 1, 2, 3, 4. Ini bisa ditambahkan lagi ini karena belum penuh, seperti itu. Baik, langsung saja kita coba menu. Ya, misalkan gini, kita sengaja salah ketik, misalkan kita ketik di luar 1 sampai 4 ya, misalkan kita ketik 7 misalkan. Maka akan muncul pilihan tidak ada. Ini adalah fungsi default pada switch ya, switch pilihan. Jadi pilihan itu hanya menampilkan cache 1, cache 2 sampai cache 4. Untuk selain itu dia akan default akan mencetak ini kalimat pilihan tidak ada. Coba lagi kita inputkan 9, sama, tidak ada. Apakah ini berpengaruh pada data antrian? Tidak. Coba kita cetak ya, tetap sama, tetap 4 ya. Baik, kurang 1 berarti ya, yaitu menu exit. Seperti itu. Kita coba klik 4 ya. Kalau kita klik 4, nanti muncul pilihan tidak ada. Nanti tidak akan mencetak ini karena 4 itu ada di dalam switch, seperti itu. Namun 4 itu ada di syaratnya while ya, seperti itu. Berarti karena 4 terpilih, maka loopingnya akan selesai dan maka programnya juga akan selesai, seperti itu. Misalnya kita masukkan 4. Kan ini yang pertama, ini masih belum keluar di jalan karena kita pakai sini, pakai gate. Kita tahan dulu. Kan tadi kan muncul kalimat keluar dulu ya, ini karena kita mengcache 4 dan mengeprint keluar. Kemudian karena 4 itu termasuk dalam while, maka looping selesai. Ini saya pakai get karena biar ada bedanya. Setelah kita enter lagi, maka nanti akan selesai programnya ya. Ini udah selesai.
seperti itu sedikit penjelasan dari saya, semoga bisa dipahami. Jika kurang dipahami bisa diulang-ulang kembali videonya atau mencari referensi dari yang lain. Mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan, akan saya upload di YouTube juga, semoga bermanfaat untuk orang lain. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, Pak Patra. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata, mohon dimaafkan. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.